وقل رب زدني علما. Syurut itu jamaknya apa? Syarat. Jamaknya apa? Syarat. Apa artinya syarat itu? Syarat itu kalau secara bahasa artinya adalah tanda. Artinya apa? Tanda. Seperti asyratus sa'ah. Nah, asyratus sa'ah artinya apa? Tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Baik. Adapun secara istilah ulama mendefinisikan syarat itu sebagai ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud wala adamun lidatihi. Ma yalzamu min adamihil adam, sesuatu yang tidak adanya dia menjadikan yang disyaratkan tidak ada. Misal, syarat sahnya salat adalah menutup aurat misal. Maka ketika ada orang salat dengan tidak menutup aurat, sama dengan dia tidak salat. Wala yalzamu min wujudihil wujud, adanya dia tidak berarti yang disyaratkan ada. Gimana? Nah, ketika orang menutup auratnya, apakah setiap orang yang menutup aurat berarti dia sholat? Tidak. Tapi kalau dia tidak menutup aurat dia sholat, berarti dia tidak sholat. Nah, wala adamun lidatihi. Nah, dan tidak ada adam dalam zatnya, artinya dia selalu ada. Sesuatu yang disyaratkan itu selalu ada. Kenapa? Karena mensyaratkan yang tidak ada itu mensyaratkan sesuatu yang di luar kemampuan. Nah, yang di luar kemampuan. Nah, ketika kita disyaratkan menutup aurat dalam sholat, maka menutup aurat itu adalah sesuatu yang tidak pernah adam. Nah, artinya sesuatu yang selalu ada. Nah, selalu ada pakaian yang dipakai untuk menutup aurat. Nah, makanya disyaratkan untuk menutup aurat dalam salat. Nah, baik. Syarat salat berarti apa? Nah, syarat salat berarti sesuatu yang sah tidaknya salat itu bergantung pada dia, gitu ya. Kalau dia tidak ada, berarti tidak sah salatnya. Berarti tidak sah salatnya. Nah, semua ulama sepakat bahwa salat itu memiliki beberapa syarat yang bila tidak dilaksanakan atau bila tidak dipenuhi, maka salatnya tidak sah kecuali karena uzur. Kecuali karena uzur. Ya. Kalau ada uzur, nah itu beda. Nah, kalau ada uzur itu beda. Taib. Adapun syarat-syarat sahnya salat itu ada 9. Yang 4 itu adalah syarat semua ibadah. Syarat semua ibadah. Apa itu? Islam. Atau yang 3 ya. Nah, yang 3 adalah syarat sahnya semua ibadah. Islam, kemudian tamyiz dan akal. Islam, tamyiz dan akal.
Nah, berarti ibadah itu syarat sahnya apabila dikerjakan oleh orang yang sudah Islam, Muslim. Orang yang masih keadaan kafir mengerjakan ibadah apapun tidak diterima. Yang kedua, orangnya harus mumayyiz. Apa artinya mumayyiz itu? Nah, orang mumayyiz itu adalah orang yang sudah ngerti. Nah, sudah bisa membedakan ini baik, ini tidak baik. Sudah bisa paham ini akibatnya jelek, ini akibatnya baik. Dia sudah paham begitu. Adapun batas umurnya, biasanya orang itu sudah mumayyiz ketika dia umur 7 tahun biasanya. Walaupun ada yang mungkin sudah 7 tahun belum mumayyiz, tapi itu langka. Umumnya 7 tahun itu sudah mumayyiz. Nah, baik. Kenapa enggak balik ke batasnya? Tidak. Kalau balik itu syarat wajib. Syarat apa? Syarat wajib. Nah, wajibnya ibadah ketika orang sudah balik. Tapi kalau syarat sahnya ibadah ketika orang itu sudah mumayyiz. Sudah apa? Mumayyiz. Nah, berarti orang yang mumayyiz itu dia belum wajib mengerjakan ibadah, tapi ketika dia mengerjakannya itu sudah sah. Nah, kecuali haji. Kecuali apa? Kecuali haji. Nah, haji dan umrah. Nah, haji dan umrah itu sah dikerjakan oleh anak kecil yang belum mumayyiz sekalipun. Nah, misalnya ini bayi atau anak yang masih sangat kecil yang sebelum mumayyiz, dia diajak haji, diajak umrah. Nah, haji dan umrahnya sah atau tidak? Sah. Yang ketiga adalah akal. Nah, artinya ibadah itu harus dikerjakan oleh orang yang berakal, sehingga orang yang gila, orang yang mabuk, nah, sah apa enggak dia kerjakan ibadah? Tidak sah. Nah, ini 3 syarat yang merupakan syarat sahnya semua ibadah. Kemudian khusus untuk sholat ada tambahan 6 syarat. Ada tambahan 6 syarat. Syarat yang pertama adalah waktu. Artinya sholat harus dikerjakan pada waktunya. Seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, as-salatu laha waqtun la yaqbaluha Allah illa bihi. Salat itu punya waktu yang ditentukan. Allah tidak menerimanya kecuali bila salat itu dikerjakan pada waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Nah, yang kedua, suci dari hadas. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, suci dari najis. Suci dari najis, baik di badannya atau di pakaiannya atau di tempat yang dia gunakan untuk sholat. Nah, kemudian yang ke berapa? 4 adalah menutup aurat. Menutup aurat. Nah, menutup aurat ini antara orang satu dengan orang yang lainnya dalam salat itu berbeda-beda. Nah, standar menutup aurat, nah ini berbeda-beda. Nah, berbeda-beda, laki-laki dan perempuan beda. Nah, orang yang punya pakaian yang lebih dengan orang yang pakaiannya kurang, nah cara menutupnya juga beda. Nah, budak dengan orang yang merdeka, nah, juga berbeda.
Orang yang balik dan yang belum balik juga beda. Nah, kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, yang keenam adalah niat. Nah, ini adalah 9 syarat sahnya salat. Islam, tamyiz, akal, kemudian waktu, kemudian suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat dan niat. Nah,